Janganlah kalian merekomendasikan diri kalian sendiri, yaitu mengatakan diri kalian suci, baik, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba memuji diri sendiri, bahwa dirinya suci dan baik. Sebab ketakwaan itu berada di dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah SAW. Ketakwaan itu ada di hati. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu siapakah yang berhak menyandang predikat takwa. Karena memuji diri sendiri termasuk penyebab terjangkitnya sifat ujub serta penyebab timbulnya sifat riya, yang mana ia merupakan penghapus amalan. Riya itu menghapuskan amalan. Ujub itu pun demikian. Apa tadi ujub? Merasa lebih baik, merasa lebih tinggi. Ada dua orang yang melewati malam. Yang satu melewati malam dengan melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Yang satunya ketiduran. Kemudian yang satu yang sholat malam di pagi harinya, ia berkata kepada yang ketiduran, lemah ente, mana sih ente katanya beriman, kayak aneh dong. Nah, ya. Adapun yang melewati salat, yang melewati malam dan dia tidak salat malam, dia menyesal sebenarnya. Ya Allah, astagfirullah, apa dosa anak? Kenapa berat sekali anak untuk melaksanakan salat malam? Dia menyesal. Mana yang lebih baik? Yang menyesali karena dia bertaubat. Introspeksi diri, muhasabah, dan muhasabah itu adalah ibadah. Berbeda dengan yang satu, dia beramal akan tetapi setelah itu riya, ujub, terhapus amalan. Waliyadzubillah. Maka sekeras apapun usaha seorang muslim dalam mengerjakan amal saleh dan menjauhi perbuatan dosa, ia pasti tetap akan melakukan kelalaian dan perbuatan dosa sehingga menzalimi dirinya sendiri. Jadi sebesar apapun upayanya biar benar-benar khusyuk, masih aja kelalaiannya ada. Sekuat-kuat tenaganya untuk menghindarkannya dari dosa, tetap aja dia terjatuh ke dalam dosa. Tetap dia menzalimi dirinya sendiri. Apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu saja yang notabene-nya merupakan orang yang paling membenarkan kenabian Nabi umat ini, dia yang paling membenarkan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Makanya dia diberi gelar apa? As-Siddiq. Abu Bakrinis Siddiq. Itu beliau sudah seperti itu tingkatannya, manusia terbaik umat ini setelah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia sosok manusia terbaik setelah para nabi. Tatkala ia meminta kepada Nabi SAW agar mengajarkannya sebuah doa yang dapat ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat salat,
beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar ia membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah banyak menzalimi diriku sendiri. Lihat. Padahal dia ini manusia terbaik setelah Nabi, tetap diajarkan sesungguhnya kamu itu banyak menzalimi dirimu sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunkanlah dosaku sebagai bentuk maha pengampun darimu, sebuah pengampunan darimu. Warhamni, dan kasihanilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sungguhnya Engkaulah Zat yang maha pengampun dan lagi maha pengasih. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Abu Bakar. Siapa yang sudah hafal? Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada yang sudah hafal? Sudah hafal, Pak? Ada kitabnya kan? Mau nulis, Pak? Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Antum tulisi. Nah, fadhal, masyaallah. Ustaz Fauzan mau nulisi. Udah hafal Ustaz ya? Nah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini dipanjatkan ketika saat sholat. Kapan, Pak? Ya. Sebelum salam. Makanya sebenarnya itu perbedaan pendapat dalam memahami ya. Berdoa itu disebutkan oleh Nabi SAW fi duburi kulli salah, di duburnya setiap salat ya. Dubur setiap salat. Kalau duburnya manusia itu masuk badannya enggak? Apa di luar badan? Masuk kan? Nah, maka kalau dubur salat berarti masuk di dalam salat apa di luar salat? Dalam salat. Tapi dia paling pengakhiran sebelum salam. Makanya itulah dia saat berdoa. Sebahagian memahaminya setelah salam. Ya. Sebahagian memahaminya setelah salam, maka mereka berdoanya setelah salam. Nah, tapi dikuatkan bahwa makna dubur salah itu adalah sebelum salam, di mana tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW berdoa setelah
salam. Bahkan di sini disebutkan Rasulullah SAW mengajari Abu Bakar doa di saat sholat, berarti saat di dalam sebelum salam. Siapa yang mau baca? Baca dulu. Tadi maknanya masih ingat gak Pak? Ya Allah, aku telah banyak menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Engkau. Maka ampunkanlah dosaku sebagai sebuah pengampunan darimu, dan kasihanilah aku karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sudah? Belum? Ibu-ibu sudah ada? Sudah ada? Hah? Kenapa? Hadir. Hadirah. Nah. Sudah Pak ya? Kita lanjutkan. Ibu-ibu sudah hafal doanya? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ibu-ibu sudah hafal itu? Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kitabnya masih ada? Ibu-ibu? Berarti itu di dalam kitab dihafalkan ya. Masih garis bawah. Nah, jadi biar sama-sama ibu-ibu ngasih tugas anak-anak ngafal ayat ya, hadis. Nah, sekarang Ana yang ngasih tugas. Juga ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya mengenai ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi dalam ayat ini Allah katakan dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, yaitu sedekah, dengan hati penuh rasa takut ya, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Jadi awalnya makna dan orang-orang yang telah memberikan atau melakukan apa yang telah mereka lakukan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka sudah berbuat sesuatu perbuatan yang membuat mereka jadi takut. Nah, di sini Aisyah kemudian bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang gemar minum khamar dan mencuri? Ya, karena secara zahir ayatnya tidak disebutkan di situ sedekah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Yang mana mereka sudah melakukan perbuatan, setelah itu mereka pun merasa takut karena perbuatan mereka. Jadi Aisyah mengira bahwa
mereka minum khamar, mereka mencuri. Jadi mereka takut. Akan tetapi Rasulullah SAW menjawab, la ya bintas Siddiq, tidak, wahai putrinya As-Siddiq. Walakinnahumul ladina yasumun, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah mereka-mereka yang berpuasa. Wa yusallun wa yatasaddaqun, mereka salat dan mereka bersedekah. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, namun mereka khawatir amalan mereka tidak diterima. Makanya kenapa Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang mukmin sejati itu dia mengumpulkan amalan-amalan kebaikan. Dia melaksanakan salat, berpuasa, bersedekah. Akan tetapi demikian pun dia masih khawatir. Dia kumpulkan kebaikan dan dia masih khawatir, takut kebaikan ini tidak diterima. Sifat munafik bagaimana kalau begitu? Kebalikan yang pertama tadi. Jadi gimana sifat munafik? Ini masih kelanjutan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa innal munafiqa jama'ah. Jadi kalau orang munafik itu menggabungkan apa dong? Kalau orang mukmin dia menggabungkan amalan kebaikan, habis itu apa? Masih takut, masih khawatir amalan kebaikannya tidak diterima. Nah, orang munafik, kalau orang beriman melakukan kebaikan, orang munafik melakukan keburukan. Kalau orang beriman khawatir, orang munafik merasa aman. Jama'a isa atau wa amna. Dia kumpulkan keburukan-keburukan dan merasa aman. Kan yang penting muslim. Yang penting ini. Anak kan pernah sedekah dulu ke masjid itu. Paling banyak sedekahnya anak. Jadi keburukan-keburukan dia lakukan terus dan dia merasa aman. Nah di sini orang-orang yang benar-benar beriman itu, jika memang benar-benar istiqomah di atas keimanan, benar-benar membersihkan jiwanya, jangan pernah merasa lebih baik, jangan pernah. Abdullah bin Abu Mulaikah rahimahullah menuturkan, walaupun secara zahir yang kita perbuat itu lebih besar dibandingkan yang diperbuat oleh yang lain. Contohnya, ente mudirnya di situ, yang satu itu hanya sekedar musyrif. Oh, jangan mengira bahwasanya musyrif itu lebih hina dibandingkan mudir. Ini di sisi Allah ya. Jangan mengira berarti mudir, wah ini ana lebih tinggi, lebih baik dari ente. Ana dari nol. Ente baru kemarin ikut berjuang dalam dakwah ini. Ini tidak benar. Maka Abdullah bin Abu Mulaikah rahimahullah menuturkan, aku pernah berjumpa dengan lebih dari 30 sahabat. Jadi Abu Mulaikah ini berjumpa dengan berapa orang sahabat? Lebih dari 30. Mereka semua khawatir apabila ternyata ada sifat kemunafikan dalam diri mereka. Semua takut. Ya. Semua takut apa? Munafik. Umar sampai dia tanya sahabat rahasianya Rasulullah. Siapa sahabat rahasianya Rasulullah? Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi sahibu sirrin Nabi. Nabi mengabarkan kepada Hudzaifah itu semua nama-nama orang munafik. Maka Umar pun bertanya kepada Hudzaifah, "A'ana minhum? Apakah aku termasuk di antara mereka?" Hudzaifah mengatakan, "Lasta minhum." Ya, kamu tidak termasuk di antara mereka.
Hanzalah keluar dari rumahnya, terus dia mengatakan nafaqa Hanzalah, munafik si Hanzalah. Jadi dia keluar dari rumahnya, dia mengatakan siapa yang munafik? Dirinya sendiri. Nafaqa Hanzalah katanya. Kedengaran sama Abu Bakar. Hanzalah, kenapa engkau? Kenapa kamu mengatakan dirimu sendiri itu munafik? Soalnya kalau seandainya dekat dengan Rasulullah semangat, sampai di rumah redup. Kayaknya munafik deh saya. Abu Bakar apa kira-kira kata Abu Bakar? Iya ya, saya juga merasakan demikian. Ayo kita mengadu kepada Rasulullah. Maka mengadulah mereka berdua kepada Rasul. Maka dijawab oleh Rasul sallam, wahai Hanzalah, inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu pasti ada masa-masa semangat. Wa likulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat pasti diselingi masa bosan. Ini udah manusiawi, kata Rasulullah. Setiap orang pasti. Ada nggak di sini yang nggak pernah merasakan bosan beribadah? Ada, ibu-ibu ada? Ibu-ibu? Udah nggak ada ibu-ibunya? Tidak ada ya. Jadi semua pasti pernah merasakan bosan dalam beribadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW kasih solusi. Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Maka barang siapa yang futurnya, bosannya, lelahnya dalam beribadah, dia alihkan ke sunnah yang lain. Bosan dia belajar mulu. Dah ngaji dulu. Ya. Atau nonton ceramah dulu. Dengerin murattal dulu. Nyari, atau pergi ke hutan atau ke gunung, tadabbur alam, ke laut, tadabbur alam. Bosan dia. Santri-santri biasanya kalau di pesantren begitu kan, habis ujian, ya kan, biar nggak bosan, diajak apa? Rihlah. Anak-anak SD ada juga nggak? Nggak, belum ya. Iya. Belum ujian. Enggak, biasanya kemarin ada enggak Pak Mardi? Belum ya. Rihla gitu ya. Datang bisnya ke sini gede-gede gitu. Nyangkut tiba-tiba belokan. Nah, orang yang melakukan seperti ini kata Nabi SAW faqad ihtada, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Barang siapa yang masa futurnya, masa-masa apa? Bosannya dia alihkan kepada selain sunnah, maka dia telah binasa. Mulai bosan nih belajar nih. Nonton dulu dah. Ini bukan sunnah. Atau main game dulu. Game-game yang tentunya di situ masih ada kemaksiatan, ada musik. Tapi kalau gamenya terhindar dari perkara kemaksiatan tidak masalah, mubah, boleh. Asalnya game itu boleh, sama seperti kita main sepak bola, asalnya boleh main bola, game juga itu. Game contohnya game apa? Nyusun-nyusun apa itu? Tetris ya. Apa? Nyusun ya? Kalau anak-anak misalnya yang ngebangun itu, jangan kasih dia COC, Mobile Legend. Jangan, ini ada sihir-sihirnya. Sihir itu kekufuran.
Ada sihir-sihirnya, ada unsur-unsur sihir di situ. Dan ada wanita-wanita telanjangnya, kemaksiatan. Main PS, boleh nggak? Main PS, bola. Boleh, tapi jangan pakai musik, matiin. Atau komentatornya aja, musiknya nggak usah ada di setting gitu. Karena strategi nggak masalah. Balapan, motor, nggak apa-apa. Balapan motor, mobil. Maka arahkan anak-anak kita itu jangan game-game yang ada unsur kesyirikan, unsur kekufuran, sihir, ya. Nah, jika dia lakukan ke situ, faqad halaka. Bahkan kalau sampai nonton bioskop dulu, aduh jenggotan nonton bioskop, cadaran, musibah. Ini faqad halak, maka dia telah binasa. Makanya penting berteman dengan orang-orang saleh. Kalau berteman dengan orang-orang saleh, kalaupun masa-masa futur dia nggak bakalan ngajak kemana? Nonton bioskop. Sekarang yang lagi nonton bioskop ya, Desa Penari. Apa judulnya? Hah? Oh, KKN Desa Penari. Enggak, bukan karena nonton beliau. Seperti ana bukan karena nonton, tahu. Karena memang lagi viral. Kadang kita buka Facebook, teman kita yang belum ngaji yang atau apa gitu. Kayak kemarin juga champion nonton final. Ini perkara-perkara seperti ini yang menyia-nyiakan waktu. Nonton bola kalau nggak sampai menyia-nyiakan waktu nggak masalah. Tapi jangan pakai ikut nonton iklannya, kan? Bisa nggak? Jangan ikut nonton iklannya. Oh, cuma bentar doang, bentar itu pun dosa. Ada musik di situ. Makanya mending di YouTube, tapi hasil akhirnya aja udah. Hasilnya berapa? Oh, segitu hasilnya. Selesai, nggak usah nunggu nonton. Bisa nggak itu? Bisa, walaupun dia udah doyan banget nonton bola, bisa. Insya Allah bisa. Orang dulu diantara bapak-bapak mungkin ada yang sampai candu rokok. Tapi bisa lepas nggak? Bisa. Kalau kita punya azam kuat, bisa. Nah, di sini diulangi lagi disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seorang muslim itu menghimpun antara kebaikan dan kekhawatiran. Itu rasa takut. Takut kenapa? Takut kebaikannya enggak diterima. Seperti Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimal qawaida. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Lihat, saat Nabi Ibrahim sudah meninggikan pondasi Ka'bah bersama Ismail, siapa yang memerintahkan untuk meninggikan pondasi Ka'bah? Allah. Berarti kalau perintah dari Allah ini adalah amalan kebaikan yang harus dikerjakan, kewajiban. Dan dia seorang nabi. Selesai. Apa setelah itu kata dia? Rabbana taqabbal minna. Apa artinya? Ya Allah, terimalah amalan kami. Masih takut. Padahal sudah jelas-jelas dia tahu ini perintah Allah. Allah perintahkan dia untuk melaksanakannya. Dan udah kelar, udah selesai. Akan tetapi demikian pun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetap meminta kepada Allah agar diterima amalan tersebut. Kalau biasanya karyawan perusahaan beda. Ini contohnya
Pak, ayo dipindahin dulu Pak itu barangnya gitu sama bosnya kan, dipindahin sama dia. Udah selesai. Ya. Terus kamu kenapa pindahin? Ada nggak seperti itu? Atau mungkin dia mengatakan, Pak ini kerjaan saya tolong ya, diterima ya. Udah jelas sudah dipindahin. Ini nggak bakalan ngomong lagi. Ini upahnya mana Pak? Pasti gitu kan? Ngomong langsung apa? Upah. Nah, berbeda dengan posisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merendah. Meminta kepada Allah agar amalan kita itu diterima. Adapun orang munafik, sedangkan orang munafik kata beliau itu tadi apa? Menghimpun antara keburukan dan rasa aman. Jadi dia berbuat buruk tapi merasa Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membaca innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat khawatir, sangat berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Sehingga beramal pun beramalnya benar-benar mereka perhatikan. Karena takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kaidah yang ke-10 ya. Ini pertemuan terakhir kita pembahasan apa? 10 kaidah pensucian jiwa. Yaitu mengetahui sifat kejiwaan manusia. Nah, ada yang enggak nanti yang sakit jiwa di sini? Mengetahui sifat kejiwaan manusia. Maka di antara perkara yang harus dibahas dalam bab penyucian jiwa adalah mengetahui hakikat jiwa serta mengetahui sifat-sifatnya. Hal ini akan memudahkan seseorang dalam memperhatikan, mengendalikan serta mengobatinya dari berbagai penyakit yang timbul. Oh, antum udah penyakit hati antum jenisnya seperti ini, jiwanya antum. Nah, berarti tinggal perbaiki biar lebih seperti ini. Jadi dia sudah bisa menganalisa. Karena dia tahu, seperti dokter dia tahu jenis-jenis penyakitnya. Jenis-jenis tubuh manusia, oh seperti ini sakit, seperti ini kurang sedikit nih. Tapi masih sehat lah, tapi harus perlu dijaga nih. Yang ini, wah ini staminanya sehat. Allah Subhanahu wa taala telah menyifati jiwa di dalam kitabnya yang mulia dengan 3 sifat. Ini 3 sifat yang masyhur dan sudah mudah dikenali. Sifat-sifat tersebut mengikuti kondisi masing-masing jiwa. Yang pertama adalah an-nafsu al-mutmainnah. Ingat namamu itu mutmainnah. Jangan suka marah-marah, kamu harus tenang. Ya, ada ibu-ibu ya. Yaitu jiwa yang tenang lantaran keimanan dan ingat kepada Allah. Jadi bukan tenang bermaksiat ya. Tapi dia tenang beribadah. Jadi kalau dia udah sholat itu anteng, nikmat terasa. Kalau dia ngaji, oh masya Allah, udah dia antum mondar-mandir 50 kali di depan dia itu nggak tahu dia kalau antum itu yang mondar-mandir. Dia tetap ngaji. Jadi tidak teralihkan fokusnya kepada melihat orang-orang. Kan sebagian tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah sambil ngelihat matanya kemana-mana. Sehingga dia tidak bisa mentadabburi bacaan yang ia baca. Al-Quran yang dia dibaca nggak bisa dia tadabburi. Berbeda dengan orang-orang yang dia khusyuk, dia menikmati apa yang ia kerjakan, masya Allah, tenggelam di dalam amalan tersebut. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Makanya kalau salaf dahulu kita dengar sholat
Dia pengen diamputasi kakinya, dia minta amputasi saat aku sholat. Ini hebat nih orang, saat sholat disuruh diamputasi. Karena kalau saat sholat itu dia tenang. Makanya Nabi SAW katakan kepada Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Berikan kami ketenangan dengan salat. Kita harus sampai ke level ini level tertinggi jenis jiwa. Jiwa yang tenang. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jiwa-jiwa yang tenang itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Rabb-Nya dengan hati yang puas, mardiyah, lagi diridhoi oleh Allah. Dulu awal-awalnya itu anak pas pesantren dengar ada orang jiwanya seperti itu, merasa nggak yakin. Masa sih ada orang sampai seperti itu gitu. Kalau udah ibadah tenang. Tapi pas dulu pergi sholat ke masjid lewat tempat PS. Lewat tempat PS ya dulu ya. Biasanya kan lagi masih ini, kalau dulu nggak ada ini, mabar itu nggak ada. Pakai HP gitu enggak. PS. Teman-teman saya dulu waktu SD masih main PS. Saya pulang sholat Isya, masih main PS. Besok subuh, berangkat subuh masih. Semalaman. Berarti bisa tenang dalam apa? PS. Berarti ada orang yang bisa dia sampai enggak tahu waktu. Itu kalau sudah sampai seperti itu. Nah, begitu juga orang-orang yang kalau dia sudah merasakan anteng sama pekerjaan. Ya, anak-anak zaman sekarang kalau udah megang HP, udah ini berarti ini jiwa yang tenang. Tapi tenang dengan apa? HP. Kalau udah pegang HP dipanggil berkali-kali kagak denger. Allah Ustaz, ini musibah. Ini musibah itu. Harusnya tenangnya dia itu kalau udah ngaji gitu. Jarang, makanya ini sangat jarang. Ini level jiwa tertinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ini harus dipaksa Pak awalnya, ini harus dipaksa. Makanya slogannya anak-anak pesantren bahwa yang pertama itu harus dipaksa. Makanya anak-anak pesantren yang baru-baru nyantri itu, waduh ini banyak banget peraturannya. Gak bangun disiram, dipaksa semua. Paksa ke masjid, dipaksa ini, dihitung. Gak ini, dipukul. Jadi semua serba dipaksa. Maka lama-lama ia akan terbiasa. Terbiasa gak santri-santri itu? Lama-lama kalau udah kelas 2 udah terbiasa. 1 semester aja dia di situ udah terbiasa. Terbiasa ngaji. Awalnya ngaji lagi. Aduh, targetnya banyak banget nih. Pusing. Apalagi generasi micin kan, nggak bisa dia paksain kepalanya. Otaknya mentok nih. Tapi dipaksa terus paksa, lama-kelamaan kebiasaan. Kalau sudah terbiasa akan membudaya. Ini kalau udah level membudaya, kalau nggak ngaji bukan saya. Nah itu. Kalau nggak sholat malam bukan saya. Itu udah levelnya santri, itu santri terbaik itu. Santri apa? Teladan. Dia nggak perlu dibangunin, itu udah bangun duluan. Makanya kalau anak tuh ke Bogor kan, pesantren kita di sana, keluar malam-malam, ntar kedengeran tuh ada santri yang ngaji, atau ada santri yang ke toilet wudu, masya Allah, senang begitu ya. Walaupun kalau di rumah dia susah melakukan itu, tapi auranya pesantren beda. Ada yang pernah mondok? Ustaz Fauzan mondok? Nah, yang nggak pernah mondok nggak merasakan.
Makanya jangan sampai anak antum nggak merasakan ini. Satu dari anak antum nggak ada yang merasakan, subhanallah, merugi kenikmatan itu. Kalau pas lagi kita pulang liburan, balik lagi ke pesantren, itu terasa itu, udaranya itu beda. Maksudnya kok kayak gini, seakan-akan itu udara orang-orang soleh. Serius, udaranya beda. Berbeda kalau dia udah sampai rumah gitu, dari pesantren sampai rumah, dia udaranya itu juga gerah. Di awal-awal biasanya begitu. Di awal-awal masih bisa dia ini. Ada yang anaknya pesantren? Ada? Belum? Waduh, anak gimana nih Ustaz? Udah besar-besar semua anaknya. Udah nikah lagi, Pak. Iya kan? Biar ada lagi anak yang kecil kan? Waduh, ibu-ibu astagfirullah Ustaz. Oh nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Aduh, hah? Kalau apa? Oh gitu. Oh dicari tahu tuh siapa tuh suaminya tuh. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Kenapa dikatakan ya? Puas dia. Ketika dia kembali kepada Allah, dia puas. Kenapa, Pak? Ini ibaratnya gini, Pak. Bapak kerja di sebuah perusahaan, itu cuma ngangkat-ngangkatin barang doang gitu ya. Atau mungkin cuma nyatat-nyatat pegawai yang masuk. Nah, ini masuk, berapa orang yang masuk? Udah seharian tenang itu, istirahat gitu. Cuma gitu doang kerjaannya. Tapi pas akhir bulan, bapak itu digajinya 1 miliar. Hah? Kaget nggak tuh? Hah? Kaget. Kita merasa kerjaan kita cuma secuil, kecil. Tapi dapat balasannya, dapat gajinya gede banget ini. Bapak bukan pemilik perusahaan ya. Saya beda lagi kalau pemilik perusahaan. Ini enggak, dia memang kerjaannya begitu, kerja karyawan. Ada nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada di Ustaz itu. Nggak tahu juga kita. Pasti tentunya dia kaget, yang serius. Gajiannya segini serius. Pasti begitu. Makanya orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga. Kaget nggak dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaget, Allah kasihkan kepada dia bahwa bagimu seperti yang dimiliki oleh raja di dunia, yang semisalnya sampai 5 kali. Makanya sampai dia bilang, atas tahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah kamu mengejekku padahal kau adalah Rabb semesta alam? Saking dia nggak mungkin gitu. Saya ini amalannya hampir bisa dikatakan nggak ada. Makanya sampai terakhir keluar dari neraka, yang terakhir masuk surga. Tapi dikasih demikian. Itu ibaratnya itu apa? Dikasih 5 kali harta yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Raja di dunia ini siapa? Contohnya Raja Sulaiman. Setelah itu Allah tambah lagi 5 kali lagi, jadi 10. Seperti yang dimiliki oleh raja di dunia. Antum jungkir balik kerja dari pagi sampai malam. Dari mulai lahir antum udah kerja. Sampai umur 60 mungkin gak kekayaan antum seperti Raja Sulaiman? Nggak mungkin. Makanya pertahankan keimanan itu. Seminimal-minimalnya dapat 10 kali Raja Sulaiman. Ini tidak disebutkan di dalam hadis sebut ya, Raja Sulaiman. Namun raja di dunia, saya ibaratkan dia adalah ya, salah satu contohnya untuk memudahkan pemahaman apa? Raja Sulaiman, raja di dunia. Makanya nggak usah jungkir balik Pak, nyari dunia ya.
Ini kalau udah ada duit untuk apa? Kurban, udah berkurban. Ini momennya. Ibadah harta paling yang terbaik itu apa? Berkurban. Imam Syafi'i ada berkurban nggak? Nyiapin ya? Udah daftar. Ibu-ibu ya kan, motivasi suaminya. Berapa sih satu kambing? Domba? 34. Iya itu kalau kadang ini. Antum kalau nyari sendiri bisa kok. 900 dapat. Iya. Hah? Wallahu a'lam kalau sekarang ini ya. Enggak, kalau langsung ke daerah-daerah sana itu yang betina dapat. Enggak, berapa sih ongkos ke Bogor gitu. Ya kan? Kan memang kalau udah Idul Adha memang naik itu. Naik udah nggak dapat segitu harganya. Iya. Kalau udah segini dia udah naik. Selesai Idul Adha langsung turun lagi itu. Makanya saya kan punya ternak. Misalnya domba. Kalau domba yang 6 bulanan masih dapat itu. Yang betina ya. Yang umur 6 bulan betina masih dapat itu 900.000. Makanya ada akikah-akikah yang harganya murah kan? Ya, tapi itu antum sendiri-sendiri. Cari dari sekarang. Ya, kalau udah sekarang udah masuk keluar dari sana udah ke pengepul bahasanya. Pengepul mungkin nyari 900.000. Nah, habis itu di sini udah dia up langsung 2 juta. Momentum ini. Untungnya 2 kali lipat bahkan lebih. Wah Ustaz bocorin nih saya jualan aku. Ya karena untuk kebaikan. Ana juga jualan. Tinggal lagi ngasih tahu aja biar antum, wah ana susah Ustaz kalau sampai 2 juta. Cari sendiri. Daerah-daerah setu pedalaman sana atau babelan pedalaman sana, cari yang punya ternak. Jalan. Kalau mana yang punya ternak domba, tapi domba ya, kalau kambing nggak dapat. Domba dapat, yang 6 bulan. 6 bulan boleh disembelih untuk kurban. Kalau domba. Kalau kambing itu udah bisa. Harus setahun. Kalau sapi 2 tahun. Nah, hati-hati di sini, banyak yang terkadang sering curang. Ya, sapi-sapi yang gede-gede itu limosin tuh. Ya. Kalau dia berat-beratnya cuma 300 itu biasanya umurnya masih setahun. Kalau yang umur-umur 2 tahun tuh baru 500, 600. Nah sering itu yang masih setahun. Lihat dari giginya. Lihat dari giginya tuh kalau masih gigi kayak gigi bayi gitu, nah ini masih anakan ini. Dan itu sering nggak diperhatikan oleh para pedagang sapi. Beda kalau sapi-sapi yang biasa. Ini kita sampaikan karena apa tadi? Tentang ibadah ini tadi. Di mana seseorang itu dia akan puas. Nah begitu nanti di surga itu orang yang tenang hatinya, dia benar-benar nggak mungkin lagi dia cuma segini doang amalan aneh dulu yang banyak itu diganjarnya segini, nggak ada orang yang seperti itu. Ketika dikasih kamu ridho segini, ridho ya Rabb, tambah lagi. Begitu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian jenis jiwa yang kedua adalah jiwa al-lawwamah. Apa jiwa al-lawwamah ini? Jiwa yang gemar mencela. Mencela siapa? Diri sendiri. Ya. Itu jiwa yang sering mencela pemiliknya jika berbuat kesalahan. Jadi masih suka terjatuh ke dalam kesalahan. Kalau tadi kagak, dia sudah berusaha senantiasa melakukan ibadah dan terkadang ya, kalaupun terjadi kesalahan, itu kesalahan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar sudah susah. Apa maknanya dia sudah tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Adapun jenis yang kedua ini masih terkadang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar
Akan tetapi setelah itu dia celah dirinya, ya Syuja'an, ittaqillah, kenapa ente masih melakukan perbuatan ini? Nah begitu, dia celah. Terkadang di kesendiriannya dia menangis, dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia lalai dalam melaksanakan kewajiban, ya. Astagfirullah. Dia awalnya entar mau sholat asar ya, entar dulu. Enggak taunya apa? Allahu Akbar, azan maghrib. Dia masih asik awalnya itu, masih asik kerjaan apa atau pegang-pegang HP. Baru setelah itu, astagfirullah ya Allah. Baru langsung dia buru-buru wudu, habis itu salat. Karena dia lalai. Atau mungkin dia zalim sama istrinya. Habis itu dia ingat pengorbanan istrinya. Dari awal mereka menikah, nggak punya apa-apa. Kemudian dia pun menyesal. Atau seorang istri durhaka sama suami. Yang paling banyak itu istri durhaka ke suami atau suami zalim sama istri? Ibu-ibu? Enggak, dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang paling banyak wanita durhaka kepada suami. Hadis yang mana Rasulullah SAW melihat wanita di neraka itu paling banyak. Rasulullah SAW katakan disebabkan mereka kufur. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah mengatakan, yakfurna al-ashir, kufur kepada suami. Ini kalau dalil, kita berbicara dalil yang paling banyak itu yang durhaka. Istri yang durhaka sama suami. Ya. Karena nyaris, suami itu nyaris punya kewenangan seperti Tuhan. Nyaris dia dipertuhankan, itu suami. Kenapa? Karena hampir saja diperintahkan seorang istri itu sujud kepada suami. Itu kisahnya Mu'adz bin Jabal. Saat dia datang bertemu dengan Rasulullah pulang dari Yaman, dia sujud kepada Nabi. Nabi larang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang Nasrani di sana di Yaman. Dalam riwayat lain disebutkan di Syam. Mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka aku pun merasa bahwa kau lebih berhak untuk aku sujud. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh seorang sujud kepada orang lain. Tidak boleh seorang makhluk hamba sujud kepada hamba lain. Kalaulah diperbolehkan, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Kepadaku malah nggak pantas, tapi istri kepada suami. Jadi apa? Nyaris dipertuhankan. Makanya ketaatan kepada suami mutlak atau tidak? Mutlak. Kecuali kemaksiatan. Satu aja. Apapun yang dikatakan oleh suami mutlak, dia harus taati. Tapi kan Ustadz suaminya begini, suaminya kadang juga nggak ngamalin, suaminya begitu. Yang milih suami seperti itu siapa? Dia sendiri kan. Nah, afwan ibu-ibu, itu qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Ya ibu-ibu ya, siap insyaallah memperbaiki diri, mencela diri atas kekurangan-kekurangan terhadap suami ya. Jadi mudah-mudahan ada yang setelah kajian ini pulang ketemu sama suami langsung cium tangan.
maafkan segala dosaku wahai abang Anda gitu ya. Aduh. Iya, harus romantis. Nih. Suaminya bilang, "Ih, apaan sih?" Gitu. Ada yang gitu nggak sih? Makanya hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya, yaitu dia mencela dirinya karena perbuatan dosa. Jenis jiwa yang ketiga, ini yang terakhir. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari jenis jiwa yang ketiga ini. Jiwa yang mengajak berbuat keburukan. An-nafsu al-ammaratu bis-su'. Yaitu jiwa yang menyuruh pemiliknya melakukan perbuatan-perbuatan haram. Jadi nggak perlu lagi syaitan menggodanya. Ini kalau kita melihat di bulan Ramadan kan syaitan dibelenggu ya. Tapi masih ada orang-orang yang bermaksiat. Ini gimana Ustaz? Siapa yang membujuknya? Ini jiwanya udah jiwa buruk, udah mengajak. Gak perlu dibujuk, digoda oleh syaitan, udah jiwanya sendiri ngajak dia berbuat kemaksiatan. Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahwa yang dibelenggu itu dedengkot-dedengkotnya syaitan. Adapun pion-pionnya itu masih berkeliaran. Beberapa penafsiran tentang ya dibelenggunya syaitan. Namun ana lebih condong bahwa mereka semua dibelenggu. Sehingga kemaksiatan yang terjadi dari seorang muslim di bulan Ramadan itu dari jiwanya. Atau bujukan syaitan dari jenis manusia. Allah musta'an. Mengerjakan dosa, mengarahkannya ke tempat-tempat yang mungkar, lokasi-lokasi yang hina, serta mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan buruk dan tercela. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi." Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Karena sungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Rabbku. Ya. Ini kalau tidak salah perkataan Yusuf alaihissalam ya. Ustaz Fauzan ya. Terhadap dirinya. Maka pada dasarnya ketiga sifat jiwa ini sebenarnya merupakan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan jiwa. Ya. Oleh sebab itu ketiga kondisi tersebut dapat berganti dan berubah-ubah berdasarkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi kejiwaan. Bahkan terkadang ketiga sifat ini ada pada diri seseorang dalam satu hari, tergantung pada kondisi jiwanya. Bisa berubah-berubah. Hari ini segini jiwanya jiwa al-ammaratum bisu, besoknya jadi al-lawwamah. Tapi pas lagi taubat benar-benar jadi apa? An-nafsu al-mutmainnah. Besoknya balik lagi. Nah, di sini ada perumpamaan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri. Ini saya rasa kita skip ya, karena beliau hanya ingin mengibaratkan, memudahkan pemahaman kepada kita terkait apa? Tiga jenis jiwa tersebut. Dan alhamdulillah saya rasa tiga jenis jiwa ini sudah bisa kita fahami ya. Maka penutupnya di mana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ya, setelah menjelaskan kiat-kiat yang dapat membantu seorang hamba dalam menyucikan dan membersihkan jiwanya, maka terbukti bahwa manusia butuh mengintrospeksi dirinya atau jiwanya. Selagi ia masih berada di alam yang di dalamnya masih terdapat banyak kesempatan dan ladang beramal.
sebelum manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan jika seseorang tidak menghiraukan pentingnya perbaikan jiwa, maka ini akan menjadi sebab kebinasaan. Ya. Nah, dan beliau sebutkan di sini kondisi-kondisi Khalifah Abu Bakar. Perkataan Abu Bakar, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kalian lalu lalang di pagi dan sore hari, menunggu ajal yang waktunya tidak kalian ketahui. Kita nunggu ajal terus pagi, malam. Jika kalian mampu mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ajal tiba, maka lakukanlah. Sedangkan kalian tidak akan pernah bisa melakukannya melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi saat ajal itu tiba dalam keadaan apa? Melakukan kebaikan. Ini namanya husnul khatimah. Dan kita nggak tahu, ini berharap ini beramal, kajian, datang ke kajian, semoga ya, saat seperti itulah nanti ajal saya ya, datang. Wah, indah. Habis ngajar ya, yang ustazah di sini, ustaz habis ngajar pulang ke rumah istirahat, nggak bangun lagi. Nah, enak seperti itu ya, nggak nyusahin orang lain, ya kan? Kan ada yang dia wafatnya sakit-sakitan dulu banyak ini dan yang lainnya keluar biaya macam-macam. Kalaupun sakitnya bentar, gitu. Ada sakit, habis itu apa? Ya, meninggal. Ya. Maka kalau ayah saya tuh ya begitu, pulang dari pesantren ngajar, nah, tengah jalan itu kesenggol sama kendaraan lain, nah, meninggal. Wah, ini saya lebih senang seperti meninggalnya seperti itu. Masih di jalan gitu kan, berarti masih di jalan dalam ya, pulang dari berdakwah atau mungkin mau berangkat dakwah. Ya. Ada salah satu ustadz waktu itu yang di Bromo kalau nggak salah, Ustadz Andika, pulang dari dakwah, blong apa rem blong motor metiknya. Nah, hati-hati ya. Kalau yang motor metik itu, kalau panas itu suka ngeblong dia. Ya. Apalagi yang modelnya tanjakan-tanjakan atau turunan-turunan itu, ya. Harus kita panas-panasin. Terasa blong begitu gini-gini, atau enggak siram air. Remnya itu disiram air, biar dingin lagi. Nah. Begitu juga di sini perkataan Umar bin Khattab, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hasibu qabla an tuhasabu. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, wahai anak Adam, ketahuilah bahwa sesungguhnya malaikat maut yang diwakilkan untukmu masih berada di belakangmu dan sudah mulai melangkah menghampiri orang lain semenjak keberadaanmu di dunia. Jadi selalu dia terus ngikutin, hati-hati. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata radhiyallahu an, wahai manusia, sungguh sesuatu yang paling aku takutkan pada diri kalian adalah angan-angan yang terlalu tinggi dan mengikuti hawa nafsu. Ya, banyak angan-angan tentang dunia. Wah, ini udah umur sekian ya, belum bisa beli mobil nih gitu. Jadi angan-angan dunia terus. Karena angan-angan yang terlalu tinggi akan membuat manusia melupakan apa? Akhirat. Sedangkan mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan dari kebenaran. Ya. Kemudian perkataan-perkataan yang lainnya, ini perkataan dari Imam Hasan Al-Basri, Abdullah bin Mubarak, dan di akhir Syekh Abdul Razak mengatakan, ya Allah, karuniakanlah ketakwaan kepada jiwa kami dan sucikanlah ia, karena Engkaulah sebaik-baik yang menyucikan. Engkaulah penolong dan pemiliknya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itulah dia, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya.
dalam mensucikan jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Gimana cara menghindari riya? Tadi sudah kita jelaskan sebenarnya. Ketika setelah kita beramal, takut amalan kita itu tidak diterima, itu pasti insya Allah terhindar dari riya. Karena apa? Kalau orang yang riya itu pasti karena merasa, oh ini amalan saya udah benar. Tapi kalau dia masih takut, jangan-jangan nggak diterima, apa yang mau dia bangga-banggain? Apa yang mau dia pamer-pamerin? Orang nggak jelas juga diterima apa kagak? Nah, ya. Ada lagi? Ya. Apakah apa? Telur. Telur najis? Enggak, ada najis. Ada yang mengatakan telur itu najis. Yang mengatakan itu enggak. Yang mengatakannya itu salah. Ya. Salah. Jadi enggak semua perkataan orang itu diterima ya. Dalilnya mana? Bahwasanya telur itu tidak najis. Di mana Rasulullah SAW perintahkan, perbolehkan sholat di kandang kambing. Kandang kambing ada enggak kotorannya? Ada. Ya. Jadi boleh sholat di kandang kambing. Inilah kenapa para ulama mengatakan bahwa kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Ya. Memang kalau Syafi'iyah, ya, mereka mengatakan bahwa kotoran binatang walaupun yang halal dimakan najis. Ulama Syafi'iyah. Ya. Mungkin yang mengatakan itu Syafi'iyah. Harus dicuci dulu, dicuci dulu telurnya. Enggak. Telur itu tidak najis. Ya. Karena dia makanan yang hewan yang halal dimakan walaupun keluar dari duburnya. Bahkan sebagian ulama juga berpendapat tidak najisnya kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Ada sebagian juga yang berpendapat. Seperti kotoran kucing, ada juga ulama yang berpendapat. Makanya dulu sempat heboh kan, ketika Ustadz Badrul Salam menyampaikan seperti itu, ya orang-orang jahil yang nggak pernah baca kitab, ya. Padahal ada. Ya. Sebagian ulama yang mengatakan tidak najis binatang kotoran hewan atau binatang yang haram dimakan. Nah, walaupun yang sahih sebenarnya yang saya yakini bahwa binatang yang haram dimakan kotorannya najis, adapun binatang yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Wallahu taala. Ada lagi? Jadi orang yang bilang najis itu mana bukti, mana dalilnya? Minta dia mendatangkan dalil. Orang sholat di kandang kambing aja boleh. Nah. Apakah Rasulullah itu sholat duha tiap hari, Pak? Rasulullah itu sholat duha tiap hari. Apakah Rasulullah SAW itu sholat duha tiap hari? Ya. Sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan riwayatnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu keseluruhannya itu 40 rakaat. 40 rakaat. Salat wajib itu 17. Ya. Kemudian salat malam itu 11. Karena bagi Nabi itu wajib salat malam. Ya ayyuhal muddatsir qumil laila illa qalila. Apa? Muddatsir apa muzammil? Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Kalau muddatsir kum fa'anzir ya. Nah,
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini muzammil di situ adalah Nabi SAW dan Rasul Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan perintah qumil laila. Dirikanlah malam illa qalila, kecuali sedikit. Jadi harus tidur juga karena ada hak badan. Jadi 11 rakaat tadi apa? Salat malam. Kemudian 12 rakaat rawatib. Rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 6 kan? 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, jadi 12. Ya. Tadi 17 tambah 11 berapa? 28 tambah 12 40. Adapun selainnya itu terkadang Rasulullah SAW kerjakan, terkadang Rasulullah tinggalkan. Berarti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud itu benar tidak bahwa Rasulullah itu sholat duha seminggu sekali? Antum sudah sampaikan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Anak nggak bisa bantah orang hadis. Ada dari Ustadz di Ada dari Ustaz gimana? jadi pernah di YouTube waktu itu. Makanya saya konfirmasi ke Ustadz. Nah, oke. Apalagi beliau menyampaikannya itu dengan dalil, kita mau bantah apa? Baik. Ada lagi? Bahkan rawatib pun terkadang beliau SAW tinggalkan di saat safar. Ini tentunya kita berbicara kalau di saat mukim. Karena di saat safar itu amalan-amalan sunnah yang biasa kita kerjakan di saat mukim, kita tetap mendapatkan pahalanya walaupun tidak dikerjakan di saat safar. Karena safar itu ada uzurnya. Tapi satu yang tidak Rasulullah SAW tinggalkan di saat safar pun yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.